Bab 1. Jangan berusaha. 1. Kisah Charles Bukowski. Charles Bukowski adalah seorang pemabuk. Dia seorang penggila perempuan, penjudi, dan tukang kasar. Dia juga pelit dan pengangguran. Dan pada hari-hari terburuknya, dia adalah seorang penyair. Dia mungkin orang terakhir di bumi ini yang akan Anda jadikan tempat bertanya untuk meminta nasihat kehidupan, atau mungkin yang tidak Anda harapkan untuk bisa masuk dalam buku motivasi. Cita-cita Bukowski adalah menjadi penulis, tetapi selama bertahun-tahun, tulisan-tulisannya selalu ditolak. Ditolak oleh hampir setiap majalah, juga ditolak oleh koran dan penerbit. Mereka takut menerbitkan karyanya, karena tulisannya kasar dan menjijikkan. Dan tumpukan surat penolakan itu semakin menumpuk dan menambah beban kegagalannya. 2. Kehidupan yang kelam. Akibat kegagalan itu, Bukowski jatuh semakin dalam, ke dalam depresi dan alkohol. Ia menghabiskan seluruh hidupnya sebagai seorang pekerja rendahan di kantor pos. Gajinya habis untuk berjudi, habis untuk mabuk-mabukan dan menyewa pelacur. Ia sering menulis puisi di mesin ketik tua sambil mabuk berat, dan seringkali terbangun di pagi hari, di lantai dengan kepala pusing. 30 tahun berlalu, sia-sia dan tanpa makna. Sampai pada suatu hari, saat usianya sudah 50 tahun, seorang editor di penerbit kecil menaruh minat padanya. Editor itu tidak bisa menjanjikan uang banyak, tapi dia memberikan kesempatan bagi Bukowski untuk menerbitkan novel. Bukowski menulis surat balasan. Isinya begini: "Saya punya dua pilihan, tetap di kantor pos dan jadi gila, atau keluar, jadi penulis dan kelaparan. Saya memilih untuk kelaparan." Hanya dalam waktu 3 minggu, ia menyelesaikan novel pertamanya. Judulnya Post Office. Novel itu sukses besar. Bukowski menjadi terkenal. Ia menerbitkan 6 novel dan ratusan puisi. Ia menjadi kaya raya. Tetapi apakah Bukowski berubah? Tidak. Ia tetap minum, tetap berjudi, dan tetap tidur dengan banyak wanita. Ketenaran tidak mengubah dirinya, dan ia tidak menjadi terkenal karena ia ingin menjadi lebih baik. Ia terkenal karena ia jujur. Jujur tentang dirinya yang kacau. Di batu nisannya hanya tertulis 2 kata. Kata-kata itu berbunyi, "Jangan berusaha." Don't try. Lingkaran setan. Ini bertentangan dengan nasihat modern. Kita selalu disuruh untuk berusaha lebih keras, menjadi lebih sehat, menjadi lebih kaya, menjadi lebih pintar, menjadi lebih hebat dari orang lain. Tapi perhatikanlah, semua nasihat itu sebenarnya menekankan pada satu hal, yaitu pada apa yang tidak Anda miliki. Anda belajar cara mencari uang, karena Anda merasa belum punya cukup uang. Anda berdiri di depan cermin, mengucapkan mantra, "Saya cantik," karena Anda merasa diri Anda tidak cantik. Anda mengikuti latihan kencan, karena Anda tidak merasa dicintai. Ironisnya adalah ini. Semakin keras Anda berusaha merasa bahagia, semakin Anda merasa tidak bahagia. Karena usaha untuk menjadi bahagia itu sendiri adalah sebuah pengakuan bahwa Anda sedang tidak bahagia. Inilah yang disebut Alan Watts sebagai hukum kebalikan, the backwards law. Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Tetapi menerima pengalaman negatif justru adalah sebuah pengalaman positif. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah masa bodoh, atau bersikap bodoh amat. Bodoh amat bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman menjadi berbeda. Orang yang bersikap bodoh amat tidak takut gagal, tidak takut ditolak, dan tidak takut menjadi dirinya sendiri. Kunci kehidupan yang baik bukanlah tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi tentang memedulikan lebih sedikit hal.
Hanya peduli pada hal yang benar-benar penting dan mendesak saja. Sisanya, masa bodoh. Bab 2. Kebahagiaan itu masalah. 1. Kisah Pangeran Siddhartha. Sekitar 2.500 tahun yang lalu, di kaki bukit Himalaya, Nepal, hiduplah seorang pangeran besar. Namanya Siddhartha Gautama. Ayahnya adalah seorang raja yang protektif. Ia ingin melindungi anaknya dari segala bentuk penderitaan dunia. Siddhartha hidup dalam istana yang megah, dikelilingi kemewahan dan pelayan. Ia tidak pernah melihat orang sakit, tidak pernah melihat orang tua, dan tidak pernah melihat kematian. Tetapi, Siddhartha merasa ada yang kurang. Hidupnya terasa hampa dan tanpa makna. Suatu malam, ia menyelinap keluar istana untuk melihat dunia luar. Dan apa yang ia temukan mengejutkannya. Ia melihat pengemis yang sakit. Ia melihat orang tua yang rentah. Dan ia melihat mayat yang membusuk. Siddhartha sadar bahwa hidup itu penuh dengan penderitaan. Ia lalu meninggalkan istananya. Ia hidup menggelandang dan menyiksa diri. Ia menahan lapar dan tidur di tanah, berharap menemukan pencerahan lewat rasa sakit. Namun, itu pun tidak berhasil. Akhirnya, ia duduk di bawah pohon Bodhi, dan ia menyadari satu kebenaran besar, bahwa penderitaan tidak bisa dihindari. Penderitaan adalah bagian dari hidup, dan makna hidup bukan menghindari penderitaan, tetapi menemukan tujuan di balik penderitaan itu. 2. Panda kekecewaan. Bayangkan sebuah maskot baru. Saya menamainya panda kekecewaan. Panda ini lucu, tapi menyebalkan. Ia akan datang ke rumah Anda, mengetuk pintu dan berkata jujur. Ia akan berkata, "Hei, gaji kamu kecil. Kamu tidak seistimewa itu, dan suatu hari nanti kamu akan mati." Terdengar kejam? Mungkin, tapi kita membutuhkan panda ini. Kita butuh dosis kenyataan yang pahit, agar kita sadar bahwa hidup tidak selalu indah, dan itu tidak apa-apa. Panda kekecewaan mengajarkan kita bahwa menerima kenyataan pahit adalah langkah awal menuju kekuatan mental. 3. Kebahagiaan adalah memecahkan masalah. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah tempat atau sebuah hasil akhir. Kalau aku kaya, aku akan bahagia. Kalau aku menikah, aku akan bahagia. Itu salah besar. Kebahagiaan bukanlah algoritma matematika. Masalah dalam hidup tidak pernah berhenti. Masalah tidak pernah hilang. Masalah hanya berganti bentuk atau meningkat levelnya. Ketika Anda memecahkan masalah kesehatan, mungkin muncul masalah keuangan. Ketika Anda memecahkan masalah keuangan, mungkin muncul masalah hubungan. Kebahagiaan sejati muncul ketika kita memecahkan masalah, bukan ketika kita tidak punya masalah. Kuncinya adalah menemukan masalah yang Anda nikmati. Masalah yang rela Anda hadapi. Masalah yang rela Anda hadapi. 4. Emosi sebagai sinyal. Jangan tolak emosi negatif. Rasa sakit, sedih, dan cemas bukanlah bug dalam sistem manusia. Mereka adalah fitur. Emosi negatif adalah sinyal, seperti rasa sakit saat menyentuh api. Ia memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah, dan kita perlu melakukan sesuatu. Jangan menyangkal rasa sakit. Dengarkan dia, dan bertindaklah. 5. Jangan jadi korban. Ada dua cara orang menghindari masalah. Pertama, penyangkalan atau denial. Mereka berpura-pura masalah tidak ada. Ini membuat mereka merasa nyaman sesaat, tapi menimbun bencana di masa depan. Kedua, mentalitas korban atau victim mentality. Mereka berpikir masalah ini bukan salah mereka, dan mereka tidak bisa apa-apa. Mereka menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Ini juga membuat nyaman sesaat, tapi membuat hidup mereka jalan di tempat. Solusinya? Hadapi masalah itu. Terimalah bahwa itu masalah Anda, dan mulailah memecahkannya. Sedikit demi sedikit, karena disitulah letak kebahagiaan. Bab 3. Anda tidak istimewa. 1. Kisah Jimmy.
Jimmy adalah orang yang sangat percaya diri. Dia selalu merasa dirinya hebat. Dia punya banyak ide bisnis. Tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Dia sering meminjam uang dan jarang mengembalikannya. Ketika dikritik, dia akan marah. Dia menganggap orang lain iri padanya atau tidak memahami kejeniusannya. Jimmy memiliki harga diri yang tinggi, tapi masalahnya adalah dia delusional. Dia merasa dirinya istimewa tanpa perlu melakukan apa-apa untuk membuktikan keistimewaannya itu. 2. Wabah harga diri. Pada tahun 1960-an, psikologi menemukan teori baru bahwa orang yang sukses memiliki harga diri yang tinggi. Maka mulailah gerakan besar-besaran untuk meningkatkan harga diri semua orang. Di sekolah, anak-anak diajarkan bahwa mereka semua spesial, bahwa mereka semua juara. Bahkan yang kalah pun dapat piala. Tujuannya baik, tapi hasilnya kacau. Kita menciptakan generasi yang merasa berhak mendapatkan segalanya, tanpa perlu berusaha keras. Kita lupa satu hal penting. Harga diri sejati harus didapat melalui pencapaian nyata, bukan hanya dengan merasa hebat. 3. Tirani keistimewaan. Faktanya adalah ini, sebagian besar dari kita adalah orang yang rata-rata dalam hampir segala hal. Hanya sedikit orang yang benar-benar jenius atau benar-benar hebat. Itulah konsep kurva lonceng. Sebagian besar ada di tengah, yaitu di posisi rata-rata. Tetapi di zaman sekarang, menjadi rata-rata dianggap sebagai kegagalan. Kita didoktrin untuk percaya bahwa jika kita tidak luar biasa, maka kita tidak berharga. Ini menciptakan tekanan yang luar biasa. Tekanan untuk selalu tampil sempurna dan selalu tampil sukses. 4. Efek media sosial. Masalah ini diperparah oleh teknologi. Buka media sosial Anda. Apa yang Anda lihat? Teman yang liburan mewah, teman yang baru naik jabatan, atau teman yang baru menikah. Kita dibombardir oleh sorotan terbaik dari hidup orang lain setiap hari. Ini membuat kita merasa bahwa hidup orang lain luar biasa, dan hidup kita sendiri membosankan. Padahal, itu tidak nyata. Itu hanya panggung sandiwara. Tidak ada orang yang bahagia 24 jam sehari. Bahkan orang terhebat sekalipun punya masalahnya sendiri, punya hari-hari yang buruk, dan punya keraguan diri. 5. Dua jenis merasa berhak. Orang yang merasa dirinya istimewa biasanya jatuh ke dalam dua perangkap. Pertama, saya luar biasa, jadi saya berhak diperlakukan spesial. Kedua, saya menderita, saya paling malang sedunia, jadi saya berhak diperlakukan spesial. Keduanya sama-sama racun. Keduanya adalah bentuk keegoisan. Orang yang merasa paling menderita seringkali menggunakan penderitaannya sebagai alasan untuk tidak bertanggung jawab. Mereka merasa dunia berhutang pada mereka, hanya karena mereka sakit hati. Ini adalah mentalitas yang berbahaya. 6. Kebebasan menjadi biasa saja. Kabar baiknya adalah, menerima diri sebagai orang biasa adalah hal yang membebaskan. Ketika Anda sadar Anda tidak istimewa, Anda tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada siapapun. Anda bisa mulai mengerjakan hal-hal yang benar-benar Anda sukai, bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena Anda menikmatinya. Anda bisa gagal tanpa merasa hancur. Anda bisa belajar tanpa merasa bodoh. Menjadi biasa-biasa saja bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari kehidupan yang jujur dan kehidupan yang nyata. Bab 4. Nilai penderitaan. 1. Kisah Hiro Onoda. Pada tahun 1944, menjelang akhir Perang Dunia Kedua, seorang letnan Jepang bernama Hiro Onoda dikirim ke sebuah pulau kecil di Filipina. Namanya Pulau Lubang. Perintahnya sangat jelas. Jangan menyerah, jangan bunuh diri, dan bertahanlah sampai kami kembali. Beberapa bulan kemudian, Jepang menyerah kepada Amerika. Perang telah berakhir. Tetapi Onoda tidak percaya. Dia berpikir itu adalah propaganda musuh. Maka Onoda tetap tinggal di hutan. Dia tetap berperang.
Dia hidup dari memakan tikus, mencuri beras penduduk, dan tidur di atas tanah yang dingin. Dia melakukan ini selama 30 tahun. 30 tahun hidup dalam penderitaan. Di tengah hutan belantara untuk sebuah perang yang sudah lama usai. 2. Makna penderitaan. Ketika Onoda akhirnya ditemukan pada tahun 1974, dia kembali ke Jepang sebagai pahlawan. Tetapi ada hal yang menarik. Onoda tidak merasa masa 30 tahun itu sia-sia. Dia juga tidak merasa sedih. Justru, dia merasa bangga. Mengapa? Karena dia memilih penderitaan itu. Dia menderita demi sesuatu yang dia hargai, yaitu kesetiaan kepada kaisar. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Penderitaan itu tidak bisa dihindari. Tetapi penderitaan menjadi tak tertahankan hanya jika penderitaan itu tidak memiliki makna. Jika kita menderita demi sesuatu yang kita cintai, seperti bekerja keras demi keluarga atau berlatih keras demi kejuaraan, maka penderitaan itu menjadi bermakna dan kita bisa menikmatinya. 3. Bawang merah kesadaran diri. Mark Manson mengibaratkan kesadaran diri seperti sebuah bawang merah. Bawang itu memiliki banyak lapisan, dan semakin dalam Anda mengupasnya, semakin besar kemungkinan Anda akan menangis. Lapisan pertama, emosi. Ini adalah pemahaman tentang apa yang Anda rasakan. Saya sedih, saya marah. Banyak orang gagal bahkan di lapisan ini. Lapisan kedua, pertanyaan kenapa? Kenapa Anda merasa marah? Kenapa Anda merasa sedih? Apakah karena Anda gagal atau karena ekspektasi Anda terlalu tinggi? Lapisan ketiga, nilai pribadi. Ini adalah lapisan terdalam. Kenapa Anda menganggap ini sebagai kegagalan? Nilai apa yang Anda pegang? Apakah Anda mengukur kesuksesan dari uang atau dari popularitas? Masalah kita seringkali bukan pada kejadiannya, tetapi pada nilai yang kita gunakan untuk mengukurnya. 4. Nilai sampah atau shitty values. Banyak masalah dalam hidup kita disebabkan karena kita memegang nilai yang buruk. Nilai yang Mark sebut sebagai nilai sampah. Contoh nilai sampah. Pertama, kenikmatan. Mengejar kenikmatan terus-menerus akan membuat Anda kecanduan dan hampa. Kenikmatan adalah efek samping dari hidup yang baik, bukan tujuan hidup itu sendiri. Kedua, kesuksesan material. Mengukur harga diri dari barang yang dimiliki. Penelitian menunjukkan, begitu kebutuhan dasar terpenuhi, uang tambahan tidak banyak menambah kebahagiaan. Ketiga, selalu ingin benar. Jika Anda mengukur kesuksesan dari saya harus benar, maka Anda akan sulit belajar dari kesalahan, dan Anda akan sering berkonflik dengan orang lain. Keempat, selalu positif. Mencoba selalu positif itu tidak sehat. Kadang hidup memang buruk, dan hal yang paling sehat untuk dilakukan adalah mengakui bahwa itu buruk. 5. Nilai yang baik. Lalu apa itu nilai yang baik? Nilai yang baik memiliki 3 ciri. Berdasarkan kenyataan, membangun secara sosial, dan dapat dikontrol secara langsung. Contoh nilai yang baik adalah kejujuran, inovasi, membela diri sendiri, membela orang lain, menghargai diri sendiri, dan rasa ingin tahu. Ketika kita memiliki nilai yang baik, kita tidak lagi takut pada penderitaan. Karena kita tahu, penderitaan itu adalah bagian dari proses untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Kesimpulan, hidup adalah tentang memecahkan masalah, dan kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas masalah Anda. Jika Anda menginginkan masalah yang lebih baik, maka Anda harus memiliki nilai yang lebih baik. Berhenti mengukur diri Anda dengan standar orang lain, atau standar kesuksesan yang dangkal. Tentukan nilai Anda sendiri, dan bersedialah menderita untuk itu. Bab 5. Anda selalu memilih. 1. Kisah William James. William James lahir dalam keluarga kaya, tetapi dia menderita sepanjang hidupnya. Dia punya masalah mata yang parah, punggungnya sakit terus-menerus, dan dia sering muntah. Dia ingin menjadi pelukis, tapi gagal. Dia masuk sekolah kedokteran tapi tidak bahagia. Dia merasa dirinya adalah produk gagal, apalagi jika dibandingkan saudaranya.
Henry James, yang menjadi novelis terkenal. William jatuh ke dalam depresi berat, dan dia hampir memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi sebelum melakukannya, dia membuat sebuah eksperimen kecil. Dia membuat perjanjian dengan dirinya sendiri. Selama 1 tahun ke depan, katanya, saya akan bertanggung jawab 100% atas segala hal yang terjadi dalam hidup saya. Jika setelah setahun hidup saya tidak membaik, maka saya akan bunuh diri. Hasilnya, William James tidak jadi bunuh diri. Dia justru menjadi bapak psikologi Amerika, salah satu pemikir terhebat di zamannya. 2. Kartu poker kehidupan. Mark Manson menggunakan analogi permainan poker. Dalam poker, kita mendapat kartu secara acak. Ada orang yang lahir dengan kartu bagus, kaya, pintar, dan tampan. Ada orang yang lahir dengan kartu jelek, miskin, sakit-sakitan, atau dalam lingkungan buruk. Kita tidak bisa memilih kartu yang kita dapat. Tetapi perhatikan ini. Pemenang poker bukanlah orang yang kartunya paling bagus. Pemenang poker adalah orang yang paling jago memainkan kartunya. Banyak orang yang mendapat kartu bagus, tapi kalah karena memainkannya dengan buruk. Dan banyak orang yang mendapat kartu jelek, tapi menang karena memainkannya dengan cerdas. Hidup pun demikian. Kita tidak memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu memilih bagaimana cara kita memainkannya. 3. Salah versus tanggung jawab. Ini adalah konsep paling penting di bab ini. Banyak orang menyamakan kesalahan dengan tanggung jawab, padahal keduanya berbeda. Kesalahan adalah tentang masa lalu. Siapa yang menyebabkan ini terjadi? Tanggung jawab adalah tentang masa kini. Siapa yang harus membereskannya? Bayangkan ini. Jika seseorang menaruh bayi di depan pintu rumah Anda, itu bukan kesalahan Anda. Anda tidak menaruh bayi itu di sana. Tetapi bayi itu sekarang menjadi tanggung jawab Anda. Anda harus memilih. Mau merawatnya? Mau lapor polisi? Atau mau membiarkannya? Apapun yang Anda pilih, akan ada konsekuensinya bagi Anda. 4. Jangan menyalahkan orang lain. Contoh lain yang sering terjadi. Misalkan pasangan Anda selingkuh. Itu jelas kesalahan dia. Dia yang merusak percayaan. Tetapi kebahagiaan Anda sekarang adalah tanggung jawab Anda. Banyak orang terjebak dalam posisi korban. Dia yang salah, jadi dia yang harus membereskan hidupku. Itu pola pikir yang salah. Jika Anda menunggu orang yang menyakiti Anda untuk memperbaiki hidup Anda, maka Anda akan menunggu selamanya. Anda harus mengambil kemudi. Sakit hati itu memang bukan salah Anda, tetapi bangkit dari sakit hati adalah tanggung jawab Anda. 5. Kekuatan pilihan. Semakin kita memilih untuk bertanggung jawab, semakin besar kekuasaan yang kita miliki. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita sebenarnya menyerahkan kekuasaan kita. Kita berkata, kondisi saya tergantung pada orang itu. Itu membuat kita lemah. Tanggung jawab radikal berarti mengakui bahwa kita selalu punya pilihan. Bahkan ketika ditodong pistol di kepala pun, kita masih punya pilihan. Pilihan untuk melawan, pilihan untuk menyerah, atau pilihan untuk berdoa. Kita tidak bisa mengontrol situasi, tetapi kita selalu mengontrol tafsiran kita, dan kita selalu mengontrol respon kita. Kesimpulan. Berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Mulailah bertanya, apa yang akan aku lakukan dengan kejadian ini? Hidup yang hebat dimulai ketika kita berhenti menyalahkan kartu yang kita dapat dan mulai bermain sebaik mungkin dengan kartu yang ada di tangan. Bab 6. Anda salah tentang semua hal. 1. Kita selalu salah. Coba ingat diri Anda 5 tahun lalu. Ingatlah apa yang Anda percayai saat itu. Ingatlah gaya berpakaian Anda. Dan ingatlah keputusan-keputusan Anda. Kemungkinan besar, Anda akan menertawakan diri Anda sendiri. Kenapa aku dulu sebodoh itu? Kenapa aku dulu berpikir begitu? Nah, berita buruknya adalah, 5 tahun lagi dari sekarang, Anda akan melihat diri Anda yang sekarang, dan Anda akan menertawakannya juga. Kita semua salah. Dulu, manusia percaya bumi itu datar. Ternyata salah. Dulu, kita percaya pendarahan bisa menyembuhkan penyakit. Ternyata salah.
Kita selalu salah tentang banyak hal, dan itu tidak apa-apa. 2. Proses pertumbuhan. Mark Manson mengajarkan konsep penting. Pertumbuhan bukanlah proses dari salah menuju benar. Pertumbuhan adalah proses dari salah menuju sedikit kurang salah, dan kemudian menjadi sedikit kurang salah lagi. Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Kita tidak akan pernah tahu kebenaran mutlak. Tujuannya bukan untuk menjadi benar. Tujuannya adalah untuk tidak terlalu salah dibandingkan hari kemarin. 3. Bahaya kepastian. Banyak orang terobsesi dengan kepastian. Mereka ingin yakin 100% tentang agama mereka, tentang politik mereka, atau tentang rencana hidup mereka. Tetapi, kepastian adalah musuh pertumbuhan. Mengapa? Karena jika Anda sudah merasa tahu, Anda akan berhenti belajar. Jika Anda merasa sudah benar, Anda akan menutup telinga dari pendapat lain. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, keraguan adalah hal yang sehat. Keraguan membuat kita tetap terbuka dan membuat kita terus belajar. 4. Otak kita adalah penipu. Jangan terlalu percaya pada otak Anda sendiri. Otak manusia itu tidak didesain untuk mencari kebenaran. Otak didesain untuk bertahan hidup. Otak kita seringkali memanipulasi ingatan agar sesuai dengan perasaan kita saat ini. Jika Anda sedang marah pada pasangan, otak Anda akan memunculkan semua kenangan buruk dan melupakan kenangan baik. Jika Anda merasa diri Anda korban, otak Anda akan mencari bukti bahwa semua orang jahat pada Anda. Otak kita adalah arsitek kepercayaan. Ia membangun narasi yang bias hanya untuk melindungi ego kita. 5. Hukum penghindaran Manson. Mark Manson memperkenalkan sebuah hukum. Namanya Hukum Penghindaran Manson. Bunyinya begini: jika sesuatu mengancam identitas Anda, maka Anda akan menghindarinya. Contohnya, jika Anda mendefinisikan diri Anda sebagai orang yang ramah, maka Anda akan menghindari konflik, meskipun konflik itu perlu. Karena konflik mengancam identitas ramah Anda. Identitas yang kaku itu penjara. Ia membatasi apa yang bisa kita lakukan. 6. Bunuh diri Anda secara kiasan. Solusinya terdengar ekstrim. Mark menyarankan kita untuk membunuh diri kita. Maksudnya, membunuh ego dan identitas kita yang kaku. Berhenti mendefinisikan diri terlalu spesifik. Jangan bilang saya orang pintar. Katakan, saya murid yang sedang belajar. Jangan bilang saya orang gagal. Katakan, saya orang yang sedang mencoba. Semakin sedikit label yang Anda tempelkan pada diri Anda, semakin bebas Anda untuk berubah, dan semakin bebas Anda untuk tumbuh. 7. Pertanyaan penting. Untuk melatih kerendahan hati, sering-seringlah bertanya pada diri Anda. Pertama, bagaimana jika saya salah? Kedua, apa artinya jika saya salah? Ketiga, apakah jika saya salah masalah ini akan selesai? Berani mengakui kesalahan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Bab 7. Kegagalan adalah jalan maju. 1. Paradoks kegagalan. Perhatikanlah cara bayi belajar berjalan. Dia akan berdiri, lalu jatuh. Dia berdiri lagi, dan jatuh lagi. Dia melakukan ini ratusan kali. Tetapi, apakah bayi itu pernah berpikir, sepertinya berjalan bukan bakatku. Aku menyerah saja. Tentu tidak. Bayi tidak takut gagal. Tetapi, saat kita dewasa, kita menjadi takut gagal. Kita menghindari kegagalan mati-matian. Padahal, kegagalan dan kesuksesan adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Anda tidak bisa sukses tanpa mengalami kegagalan. Semakin banyak Anda gagal, semakin besar kemungkinan Anda sukses. Menghindari kegagalan sama artinya dengan menghindari kesuksesan. 2. Rasa sakit sebagai bagian proses. Banyak orang menginginkan hasil akhir, tapi tidak mau melewati prosesnya. Mereka ingin tubuh yang atletis, tapi tidak mau rasa sakit saat olahraga. Mereka ingin bisnis yang sukses, tapi tidak mau rasa sakit saat ditolak. Mark Manson menegaskan,
Rasa sakit adalah bagian dari proses. Rasa sakit itu penting. Rasa sakit memberitahu kita apa yang harus diperhatikan. Dan rasa sakit membuat kita lebih kuat. Jangan takut pada rasa sakit. Takutlah pada hidup yang stagnan. Hidup yang tidak pernah mencoba apa-apa hanya karena takut sakit. 3. Prinsip lakukan sesuatu. Ini adalah salah satu konsep terpenting di buku ini. Banyak orang menunggu motivasi datang, baru mereka bertindak. Mereka berpikir urutannya begini: inspirasi, motivasi, tindakan. Saya butuh ide dulu, lalu saya butuh semangat, baru saya akan bekerja. Menurut Mark, ini salah besar. Jika Anda menunggu motivasi, Anda bisa menunggu selamanya. Sebenarnya urutannya adalah siklus: tindakan, inspirasi, motivasi. Tindakan bukan hanya hasil dari motivasi. Tindakan juga adalah penyebab dari motivasi. Jangan diam saja. Jika Anda merasa buntu, atau malas, atau tidak tahu harus berbuat apa, gunakan prinsip lakukan sesuatu. Lakukan saja hal kecil apapun. Cuci piring, tulis satu kalimat, atau pakai sepatu lari Anda. Tindakan kecil itu akan memicu inspirasi, dan inspirasi akan memicu motivasi untuk melakukan hal yang lebih besar. Jangan hanya duduk diam, memikirkan masalah sampai pusing. Bergeraklah, karena gerakan menciptakan momentum. 5. Mengubah definisi sukses. Agar kita berani gagal, kita perlu mengubah definisi sukses kita. Jika definisi sukses Anda adalah semua orang harus menyukai saya, maka Anda akan takut bertindak karena takut ada yang tidak suka. Tapi jika definisi sukses Anda adalah saya berani menyuarakan pendapat saya, maka meskipun ada yang tidak suka, Anda tetap merasa sukses karena Anda sudah berani bicara. Definisi sukses yang baik adalah yang berfokus pada proses, bukan pada hasil akhir. Saya sukses jika saya sudah mencoba, bukan saya sukses jika saya menang. Dengan begitu, kegagalan hanyalah sebuah langkah menuju kemajuan. Bab 8. Pentingnya berkata tidak. 1. Kisah Romeo dan Juliet. Kita semua tahu kisah Romeo dan Juliet. Dua remaja yang saling jatuh cinta, meskipun keluarga mereka bermusuhan. Akhirnya, mereka berdua bunuh diri demi cinta. Banyak orang menganggap ini romantis. Tapi Mark Manson berkata, itu bukan romantis, itu mengerikan. Itu adalah contoh hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang didasarkan pada drama dan ketidakstabilan emosi. Mereka saling membutuhkan secara berlebihan, sampai rela mati konyol. Cinta yang sehat bukan tentang drama. Cinta yang sehat membutuhkan batasan. 2. Pentingnya penolakan. Dalam budaya kita sekarang, kita diajarkan untuk selalu berkata ya, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Tapi Mark berpendapat, penolakan adalah keterampilan hidup yang krusial. Anda harus berani berkata tidak, dan Anda harus siap mendengar kata tidak. Tanpa penolakan, tidak ada makna. Jika Anda menerima segalanya, maka tidak ada yang istimewa. Untuk menghargai sesuatu, Anda harus menolak yang lainnya. Identitas kita dibentuk oleh apa yang kita tolak, bukan hanya oleh apa yang kita terima. 3. Batasan dalam hubungan. Masalah terbesar dalam banyak hubungan adalah kaburnya batasan tanggung jawab. Hubungan tidak sehat. Kamu harus membuatku bahagia. Kalau aku sedih, itu salahmu. Ini disebut ketergantungan emosional. Mereka mencoba memecahkan masalah pasangannya, atau menuntut pasangan memecahkan masalah mereka. Hubungan sehat. Saya bertanggung jawab atas emosi saya sendiri. Kamu bertanggung jawab atas emosi kamu sendiri. Tapi kita saling mendukung. Cinta bukan berarti mengorbankan diri sendiri. Cinta berarti dua individu yang utuh, yang memilih untuk berbagi jalan, tanpa kehilangan jati diri masing-masing. 4. Membangun kepercayaan.
Kepercayaan adalah aset paling berharga dalam hubungan apapun. Mark mengibaratkan kepercayaan seperti sebuah piring keramik. Jika Anda memecahkannya sekali, Anda bisa merekatkannya kembali, tapi retakannya akan selalu terlihat. Jika Anda memecahkannya berkali-kali, piring itu akan hancur menjadi debu dan tidak bisa diperbaiki lagi. Cara membangun kepercayaan adalah kejujuran, dan kejujuran membutuhkan keberanian. Keberanian untuk berkata tidak, keberanian untuk mengecewakan orang lain demi kebenaran. Tanpa konflik dan penolakan, kepercayaan tidak akan pernah teruji. 5. Kebebasan melalui komitmen. Di zaman modern ini, kita punya terlalu banyak pilihan. Pilihan karir, pasangan, dan tempat tinggal. Ini menciptakan fenomena paradox of choice. Semakin banyak pilihan, semakin kita bingung dan tidak puas. Kita takut berkomitmen pada satu hal karena takut melewatkan hal lain, FOMO. Tetapi Mark menawarkan sudut pandang baru. Kebebasan sejati bukan datang dari banyaknya pilihan. Kebebasan sejati datang dari komitmen. Ketika Anda berkomitmen pada satu pasangan, Anda bebas dari drama pencarian cinta. Ketika Anda berkomitmen pada satu karir, Anda bebas mendalami keahlian itu. Komitmen memberikan kedalaman yang tidak bisa diberikan oleh kebebasan semu. Menolak alternatif lain justru membebaskan pikiran kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Bab 9. Dan kemudian Anda mati. 1. Kematian Josh. Saat Mark Manson masih muda, dia mengalami sebuah tragedi. Teman baiknya, Josh, meninggal dunia secara mendadak. Josh tenggelam di sebuah danau. Kejadian itu sangat mengguncang Mark. Dia mengalami depresi, dan dia mulai bertanya-tanya tentang makna hidup dan mati. Kematian Josh menyadarkan Mark bahwa hidup ini singkat, dan hidup ini rapuh. Kita bisa mati kapan saja. Dan kesadaran akan kematian inilah yang akhirnya mengubah hidup Mark dari seorang pemalas menjadi seseorang yang ingin mencari makna. 2. Ernest Becker dan ketakutan akan mati. Mark memperkenalkan seorang tokoh, namanya Ernest Becker. Becker adalah seorang antropolog. Dia menulis buku legendaris, judulnya The Denial of Death, atau Penyangkalan Kematian. Becker berkata, manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang sadar bahwa dirinya akan mati. Binatang tidak memikirkan kematian, tetapi manusia bisa membayangkannya. Kesadaran ini menciptakan teror, ketakutan mendalam akan ketiadaan, dan seluruh peradaban manusia sebenarnya dibangun untuk melawan teror ini. 3. Proyek keabadian. Untuk mengatasi rasa takut mati, manusia menciptakan apa yang disebut Becker sebagai proyek keabadian. Kita ingin hidup selamanya. Mungkin bukan fisik kita, tetapi nama kita atau karya kita. Kita membangun gedung pencakar langit. Kita menulis buku. Kita mengejar nama besar di sejarah. Atau kita memiliki anak. Semua itu adalah cara kita berkata, saya pernah ada di sini, dan saya penting. Proyek keabadian ini memberi kita makna. Tapi masalahnya adalah, seringkali proyek ini membuat kita stres dan membuat kita terobsesi pada diri sendiri. Kita rela berperang, rela menyakiti orang lain, hanya demi mempertahankan warisan kita, demi proyek keabadian kita. 4. Sisi cerah kematian. Mark menawarkan pandangan lain. Dia menyebutnya sisi cerah kematian. Kematian adalah cahaya yang mengukur jayangan makna hidup kita. Tanpa kematian, hidup tidak akan berharga. Bayangkan jika Anda hidup selamanya, maka tidak ada urgensi, tidak ada alasan untuk melakukan apapun hari ini, karena masih ada hari esok yang tak terbatas. Justru karena kita akan mati, maka setiap momen menjadi berharga. Waktu kita terbatas, jadi kita harus memilih apa yang benar-benar penting. Kekuncitan kebahagiaan sejati bukanlah dengan menyangkal kematian, tetapi dengan menerimanya. Orang-orang Stoik kuno punya latihan yang disebut memento mori. Ingatlah, kamu akan mati. Merenungkan kematian
membantu kita membuang nilai-nilai sampah. Ketika Anda sadar Anda akan mati, apakah penting jika orang lain tidak suka baju Anda? Apakah penting jika Anda tidak jadi orang terkaya di dunia? Tentu tidak. Yang penting adalah, apakah Anda mencintai orang di sekitar Anda? Apakah Anda jujur pada diri sendiri? Dan apakah Anda menikmati hidup ini? 6. Bukowski dan Tanjung Harapan. Mark menutup bukunya dengan kembali ke cerita Charles Bukowski dan sebuah tempat bernama Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Di sana ada tebing tinggi, tempat bertemunya dua samudra. Dulu disebut Tanjung Badai. Mark berdiri di tepi tebing itu, merasakan angin kencang dan melihat ombak yang ganas. Dia merenung bahwa kita semua hanyalah butiran debu di tengah alam semesta yang luas. Kita ada sekejap, lalu hilang. Bukowski mengerti ini. Itu sebabnya dia jangan berusaha. Dia tidak berusaha menjadi abadi. Dia tidak berusaha menjadi pesempurna. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Pertanyaan terakhir. Buku ini ditutup dengan sebuah tantangan. Mark mengajak kita untuk pergi ke tempat yang tinggi, atau tempat yang sepi, dan bertanya pada diri sendiri, apa warisan saya? Bukan nama besar, bukan patung emas, tetapi jejak apa yang ingin saya tinggalkan pada orang-orang yang saya cintai. Jawabannya mungkin sederhana, mungkin hanya menjadi ayah yang baik, atau teman yang setia, dan itu sudah cukup. Karena pada akhirnya, seni yang paling halus adalah seni melepaskan. Melepaskan ego, melepaskan ambisi palsu, dan bersikap masa bodoh terhadap segala sesuatu, kecuali pada apa yang benar-benar nyata dan benar-benar penting. Tamat. Subscribe, like, dan komen untuk audiobook lainnya. Terima kasih.